Oke guys, di video kali ini kita mau bahas tentang stoikiometri. Jadi di stoikiometri ini itu lebih ke perhitungan dalam kimia ya. Nah jadi stoikiometri itu definisinya itu apa? Jadi stoikiometri adalah perhitungan kimia yang berkaitan dengan aspek kuantitatif ya, nama juga perhitungan, pasti ada kuantitas yang dihitung dari komposisi kimia dan reaksi kimianya. Nah, yang dihitungkan itu apa? Bisa jumlah partikel, massa zat, dan atau volume dalam kondisi tertentu. Jadi intinya stoikiometri itu adalah perhitungan kimia dari komposisi senyawa kimia atau reaksi kimia. Dah intinya itu. Oke. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama itu ada massa molekul relatif. Nah, ini juga pernah dipelajarin ya di bab tata nama senyawa kimia, apa itu MR, AR. Nah, di sini di review kembali. Jadi MR itu didapatkan dengan cara menjumlahkan AR atau massa atom relatif dari suatu senyawa. Misalkan kita punya HCl. Nah, HCl ini kan terdiri dari atom H dan atom Cl. Berarti MR HCl adalah ARH ditambah ARCl ya. Berarti itu menjadi MR HCl. Nah, itu definisi dari MR dan AR. Nah, AR sendiri itu apa? AR sendiri itu adalah tadi massa atom relatifnya. Yang biasanya itu ada di SUB. Di SUB biasanya itu ada di sini nih. Angka yang di sini biasanya itu massa atomnya. Nah, di sini ada ketentuan kalau cara menghitung AR. Koefisien pada senyawa tidak diperhitungkan ya. Pada senyawa tidak diperhitungkan ya. Tapi kalau dalam cari MR, tapi kalau senyawa hidrat beda lagi. Nanti senyawa hidrat itu apa? Nanti ada contohnya. Oke, kita langsung ke contoh yang pertama. Nah, di sini contohnya itu adalah tentukan MR dari H3PO4. Berarti kita identifikasi dulu unsur-unsurnya terdiri dari apa. Berarti ada H ya, ada P dan ada O ya. HPO. Terus di sini hanya ada 3, P-nya ada 1, O-nya ada 4. Berarti MR-nya adalah 3 kali atom H ditambah P ditambah 4 kali atom O. Nah, di sini biasanya tuh AR-nya tuh kita diketahui ya. Di sini tuh bisa diketahui. Oke, berarti ARH itu 1, berarti 3 kali 1 ditambah ARPP itu 31 ditambah 31 tambah 4 ARO itu 16, berarti 4 kali 16. Dapat hasilnya itu adalah 98 gram per mol. Nah, satuan dari MR itu adalah gram per mol ya. Satuan MR. Oke, ingat. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Kita punya MR3NaOH. Nah, ingat koefisien itu ada ya, angka yang ada di depan. Berarti di sini koefisiennya adalah si 3 ini. Berarti 3 ini tuh gak diperhitungkan, kita abaikan saja. Nah di sini tuh kita identifikasi dulu ada atom apa aja. Berarti ada Na, O sama H ya. Ada Na, O sama H. Oke, berarti cara menghitung MR-nya tinggal kita jumlahin aja. ARNA ditambah Na-nya ada 1, berarti ARNA ditambah O-nya ada 1, tambah O ditambah H-nya ada 1, tambah H. Oke, Na itu 23, berarti 23 ditambah O itu 16, H itu 1. Tinggal dijumlah dapat 40 gram per mol untuk MrNaOH. Oke. Kita lanjut contoh yang ketiga.
Nah, di sini ada senyawa MgSO4 7H2O. Nah, ini yang namanya hidrat. Nah, jadi hidrat itu ingat ada senyawa garam ya, senyawa garam. Terus yang terikat dengan air secara kimia. Nah, jumlah air yang terikat secara kimia ini itu harus diperhitungkan dalam menghitung MR. Khusus untuk senyawa hidrat aja ya. Oke, di sini MgSO4 7H2O berarti unsur-unsurnya ada apa aja? Berarti ada Mg ya, ada S, ada O4, ada H2O. Oke, biasanya itu udah diketahui ya, Mg, SO sama H. Nah, berarti kita cari dulu supaya gampang MrH2O-nya. Oke, kita cari. Berarti MrH2O berarti dia ada unsur apa aja? Ada H dan O. Hanya ada 2, berarti AR2H ditambah ARO. Berarti 2 dikali ARH, H-nya itu adalah 1, berarti 2 kali 1 ditambah ARO. ARO-nya itu 16, berarti 16. Berarti dapat MrH2O-nya itu adalah 18. Oke, baru kita bisa cari MR dari MgSO4 7H2O. Mg-nya ada 1, berarti ARMg. S ada 1, berarti ARS. O-nya ada 4, berarti 4 kali ARO. Terus H2O-nya ada 7, berarti 7 kali MR H2O. ARMg-nya 24, ARS-nya 32. RO-nya ada 16, berarti 4 kali 16. Dan H2O-nya tadi dapat 18, berarti 7 kali 18. Di jumlah didapat 246 gram per mol. Ya. Oke, berarti MR dari MgSO4 7H2O itu adalah 246 gram per mol. Gitu. Nah, itu untuk menghitung MR. Nah, sekarang kita masuk ke stoikiometri yang sesungguhnya. Jadi tadi itu cuma pemanasan dulu ya. Nah, stoikiometri yang sesungguhnya itu adalah konsep mol. Nah, mol itu apa? Jadi mol itu adalah satuan dalam kimia. Jadi jadi kalau dalam perhitungan kimia satuannya itu adalah mol ini tadi. Nah, satuan mol itu bisa kita dapat ya, satuan mol ini bisa kita dapat dari apa aja? Dari massa molar, volume molar, dan jumlah partikel. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Dari massa molar. Nah, massa molar itu atau dari massa molar, mol atau N itu dirumuskan N sama dengan massa per MR. Nah, MR, kenapa tadi kita belajar ngitung MR? Karena MR itu beda-beda tiap senyawanya. Jadi harus kita cari dulu. Makanya dia di awal buat pemanasan. Terus massanya dalam satuan gram. Terus MR itu satuannya bukan mol ya, tapi gram per mol. Oke. Ini gram per mol. Oke, kita langsung ke contoh soal aja. Kita ke contoh soal. Nah, ini dia. Suatu reaksi kimia menghasilkan senyawa dengan massa Suatu reaksi kimia menghasilkan senyawa dengan massa masanya tuh 127,75 gram. Tentukan mol senyawa tersebut jika diketahui MR-nya 36,5. Nah, kadang juga MR udah diketahui ya. Berarti nomor 1 kita mencari apanya? Mencari mol ya. Berarti nomor 1 ya diketahui massa dan MR ya. Berarti kita pakai rumus yang massa molar. Berarti R sama dengan M per MR. Massanya tadi itu adalah 127,75 dibagi MR-nya 36,5 didapat molnya itu adalah
Didapat molnya itu sebesar 3,5 mol ya. Nah, nomor 1 udah kejawab. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Berapa gram massa dari 0,25 mol natrium hidroksida? Berarti di sini diketahui molnya. Kita disuruh menentukan gramnya berapa. Tapi kita pakai rumus yang massa molar ya, karena ada gram sama ada mol. Oke, berarti nomor 2 kita ganti warna deh. Nomor 2 berarti pakai rumus N sama dengan massa per mR. Nah, tadi molnya berapa? Molnya 0,25. Massa yang kita cari terus dibagi mR. MR-nya. Nah, di sini mR dari senyawa natrium hidroksida, berarti mR-nya adalah NaOH. Berarti ArNa ya. Na tambah O tambah O tambah H ya. Nah, Na itu 23 tambah 16 tambah 1. Didapatkan molnya itu adalah 40. Oke, kita masukin mR 40. Berarti masanya sama dengan 0,25 dikali 40 ya. Naik jadi perkalian. Didapat masanya itu sebesar berapa? 10 gram ya. Masanya 10 gram. Gampang kan? Gampang. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Nah, tadi kita udah belajar tentang massa molar. Sekarang kita lanjut ke jumlah partikel. Nah, jumlah partikel itu rumusnya adalah N sama dengan X per Na. Nah, X itu adalah jumlah partikelnya ya. X itu jumlah partikelnya. Dan Na itu adalah nomor Avogadro. Jadi udah tetapan. Jadi jumlah partikel berdasarkan percobaan Avogadro. Ya, ingat di hukum kimia, hukum Avogadro ya. Nah, nyambung di sini. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya aja. Nah, ini. Nomor 1. Tentukan mol dari 1,505 kali 10 pangkat 23 partikel gas klorin. Oke, berarti diketahui jumlah partikelnya, berarti yang kita cari molnya pakai rumus N sama dengan X per Na. X-nya itu adalah jumlah partikelnya. Berarti 1,505 kali 10 pangkat 23 dibagi nomor Avogadro-nya. Ingat nomor Avogadro itu adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23. Oke, ini coret habis ya, tinggal didapat molnya itu adalah dibagi molnya itu adalah 0,25 mol. 0,25 ya. 0,25 mol. Oke, lanjut nomor 2. Jumlah partikel ion klor yang terdapat dalam 4 mol kalsium klorida itu berapa?
Oke, kita tulis dulu senyawanya adalah kalsium klorida itu adalah CaCl2. Nah, kan kita mau mencari jumlah partikel ionnya, berarti ini harus kita ionkan dulu. CaCl2-nya berarti jadi Ca2 plus ditambah 2Cl min, ya. Oke, udah dapet CaCl2 berarti jumlah 4 mol kalsium klorida, ya. Berarti kalau di sini ada 4 mol, berarti di sini adalah 8 mol. Ya berarti berbanding terbalik ya, berbanding lurus ya kalau di sini. Koefisien 1 adalah 4 mol, berarti koefisiennya 2 8 mol. Berarti di sini yang Ca 4 mol. Oke. Sekarang kita hitung jumlah partikel ion klornya. Berarti pakai rumus apa? Rumus N dari X per Na ya. N sama dengan X per Na. Nah, N-nya itu tadi ion klornya itu adalah 8 mol. Jumlah partikel yang mau kita cari dan number Avogadro-nya itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, berarti X-nya sama dengan, tinggal ini kita naik perkalian ya. Didapat X-nya itu adalah 8 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Didapat hasilnya itu adalah 4,816 dikali 10 pangkat 24. Ya. Itu partikelnya. Gitu ya. Oke, itu untuk perhitungan dari jumlah partikel. Oke. Kita lanjut ke konsep mol yang terakhir, yaitu volume molar ya. Rumusnya adalah N sama dengan V per Vm. V itu adalah volume suatu larutannya, dan Vm itu kondisinya dalam kondisi volume molarnya dalam kondisi apa. Nah, di sini kondisi volume molar itu ada dua, ada kondisi ATP dan kondisi STP. Kalau kondisi ATP dia volume molarnya bernilai 24,4. Kalau dalam kondisi STP bernilai 22,4. Nah, kondisi ATP itu di mana suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Sedangkan kalau kondisi STP suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Gitu ya. Oke, kita langsung ke contohnya aja. Nah, ini. Tentukan volume dari 0,5 mol gas oksigen pada kondisi ATP. Berarti 0,5 mol gas oksigen, 0,5 mol dalam kondisi ATP. Nah, tadi kondisi ATP itu nilainya berapa? Nilainya itu adalah 24,4. V volume molarnya ya. Berarti jumlah molnya atau N sama dengan V per Vm. Ya, berarti volumenya tinggal kita switch aja ya. Jadi V sama dengan N dikali Vm. Sama dengan molnya itu adalah 0,5 dikali volume molarnya tadi karena kondisi ATP berarti nilainya 24,4. Didapat hasilnya itu adalah 12,2 ya. 12,2. Gitu ya. Oke.
kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 dulu. Hitunglah massa dari 2 liter gas klorin pada kondisi STP. Nah, di sini ditanyakannya adalah massa, tapi diketahuinya adalah volume dan kondisi STP-nya. Berarti cara mencari massanya itu adalah kan tadi itu massa, rumusnya adalah mol dari massa N sama dengan massa per mR. Dan kalau mol dari yang volume itu adalah volume per Vm ya. Nah, kita diketahuinya itu adalah ini nih, mol dari sini yang kita ketahui. Sedangkan kita mau mencari massa yang di sini. Berarti cara mencari massa yang di sini kita ubah dulu yang di sini, keterangan yang di volume molar kita ubah ke mol dulu. Kan di sini juga dia punya mol ya. Jadi nanti kita bisa bandingkan. Gitu ya, berarti kita cari molnya dulu. Oke, molnya berarti N sama dengan V per Vm. Volumenya adalah 20 liter dibagi volume molar dalam kondisi STP. Berarti STP dia 22,4 sama dengan 20 dibagi 22,4 0,89 mol. Nah, udah dapat nih molnya. Sekarang kita bisa cari massanya. Berarti dari rumus N yang ini ya. N sama dengan massa per mR. Berarti molnya itu adalah kita dapat 0,89 sama dengan massanya itu adalah yang kita cari per mR. mR-nya dia gas klorin. Gas klorin itu berarti gas Cl2. Gas Cl2 berarti mR-nya berapa? 71. Berarti massa dibagi 71 sama dengan, berarti kalau kita mencari M sama dengan ini tinggal kita kalikan ke atas saja. 0,89 dikali dengan 71. Dapat molnya tuh massanya itu adalah 63,19 gram. Itu ya. Oke. Terus kalau nomor 4 terus nomor 5 dan nomor 6 tuh sama. Jadi dia nyebrang rumus dulu, kita cari molnya dulu baru cari yang ditanyakannya. Oke, itu bisa dicoba sendiri ya. Kita lanjutin dulu yang materi volume molarnya itu belum selesai. Nah, di sini itu ada beberapa rumus lagi khusus untuk volume molar. Yang pertama ada volume molar jika dia dalam kondisi P dan T tertentu, suhu dan tekanan tertentu. Berarti rumusnya pakai rumus gas ideal ya. Rumus gas ideal berarti PVN RT. Oke, P itu adalah tekanan dalam ATM, V itu adalah volumenya dalam liter, N itu molnya, R itu tetapan gas yang nilainya 0,082, terus T itu adalah suhu dalam Kelvin. Terus yang terakhir ada rumus perbandingan mol dengan volume dan perbandingan volume dengan mol dengan P dan T yang sama. Berarti rumusnya itu adalah V1 per V2 sama dengan N1 per N2. V itu volume, N itu mol. Ya. Oke, jadi baru kita bisa ngerjain soal nomor 2 tadi. Nah,